Posisi koko dan soko sama bertanya tempat ya minasang. Wah, alarm saya baru. Wah, jadi ketahuan nih bangunnya jam berapa. Moshi sobat kelas, konnichiwa, o genki desu ka? Pada hari ini kita akan bahas bab 3 Mina no Nihongo 1. Di bab 3 ini ada apa sih sensei? Jadi di bab 3 kita akan bahas kata tunjuk, partikel no, dan menyatakan harga suatu barang. Kayak mana penjelasannya? Yuk kita langsung bahas. Oke, jadi di bab 3, poin pertama kita akan membahas koko, soko, dan asoko. Di poin kedua ada tentang keberadaan suatu benda dan bertanya tempat. Kemudian partikel no, ini di bab pertama kita udah bahas. Dan di poin keempat, ini saya ini kopas tapi belum diganti, maaf ya. Jadi di poin 4 ada tentang ikura, tentang tanya harga. Nah, sebelumnya di bab 2 kita udah pernah bahas nih tentang kore, sore, dan are, yang artinya ini, itu, dan itu, kata tunjuk ya. Nah, kalau koko, soko, dan asoko ini sebenarnya mungkin lebih tepat ke keterangan tempat ya, karena maknanya di sini, di situ, dan di sana. Jadi kalau di kalimat itu misalkan koko dewa, soko dewa, dan asoko dewa. D ini boleh ditulis, boleh enggak, boleh diucapkan, boleh enggak, gitu. Jadi tapi maknanya tetap sama, di sini, di sana, dan di situ. Tergantung keberadaan tempat, sama kayak kore, are, dan sore. Nah, kemudian di sini langsung aja kita masuk ke contoh. Di sini ada koko dewa watashi no hea desu. Berarti di sini adalah kamar saya. Ingat ya penggunaan partikel no ya. Kata benda menerangkan kata benda, maka menggunakan partikel no. Kemudian di sini ada soko dewa. Di sana ginko desu. Ginko, ayo apa minasang kotobanya? Iya, bank ya. Kemudian di sini ada asoko dewa toire desu. Di situ adalah toilet, begitu. Nah, jadi untuk peletakan koko, soko, dan asoko ini di depan ya minasang. Kemudian jangan lupa partikel wa. Ingat ya, partikel wa setelah subjek. Kemudian di sini boleh kata benda. Jangan lupa di belakangnya dikasih des. Jika bertanya tinggal deska gitu ya. Nah, di sini ada tentang boleh koko, soko, dan asoko. Ingat partikel no dan penggunaan partikel wa. Nah, jadi kalau yang penting kore, sore, dan are itu kata tunjuk. Kalau koko, soko, dan asoko di sini, di situ, dan di sana maknanya lebih kayak keterangan tempat. Begitu ya minasang ya. Nah, kita masuk ke poin kedua tentang menyatakan keberadaan suatu benda atau bertanya tempat. Nah, jadi mungkin di sini lebih ke kayak kebalikan posisi koko dan soko sama bertanya tempat ya minasang. Wah, alarm saya baru. Wah, jadi ketahuan nih bangunnya jam berapa. Nah, oke, abaikan. Nah, jadi di poin kedua ini tadi kan saya udah bilang di poin pertama, maaf, koko, soko, dan asoko ini di posisinya ada di depan sebagai subjek. Jadi boleh, misalkan kita mau bilang di sini adalah kamar saya. Sama kita mau bilang kamar saya ada di sini atau di sana, di situ. Kan maknanya sama ya minasang. Cuman beda aja posisinya di sini sama di sananya. Begitu juga di dalam bahasa Jepang. Jadi kalau misalkan maknanya di sini adalah kamar saya, maka koko, soko, dan asokonya ada di depan. Kemudian partikel wa. Kemudian jika kokonya di belakang setelah partikel wa, kayak gini contohnya. Kyoshitsu wa koko desu. Ruang kelas, dibaca ya subjeknya dulu kalau mau mengartikan. Koko desu. Di sini. Jadi ruang kelas di sini gitu. Maknanya sama ya minasang, sama jika kita mau bilang koko wa kyoshitsu desu. Di sini adalah ruang kelas. Sama, hanya posisi koko dan sokonya aja berbeda. Nah, kemudian untuk kata tanyanya, jika kita mau bertanya ruang kelas ada di mana gitu. Jadi menggunakan kata doko. Kata tanya doko nih. Kita menambah lagi kata tanya. Kemarin kita udah tentang nan, dare,
Sekarang doko artinya di mana. Dalam bahasa Inggris mungkin where ya. Kemudian di sini ada nani-nani. Nani-nani ini bisa diganti tempat aja. Misalkan yang kita mau tanya watashi no hea, kamar saya, atau Tanaka-san, saudara Tanaka. Jadi boleh ya, yang mau kita tanyain tuh apa gitu. Orang kah atau ruangan kah? Ada di mana gitu. Jadi berarti nani-nani doko desu ka? Contoh, watashi no hea wa 3階desu. Kamar saya ada di lantai 4. Kemudian Tanaka-san wa gakko desu. Tanaka-san di sekolah. Nani-nani wa doko desu ka? Nani-nani ada di mana? Misalkan kita mau tanya Kyoshitsu kah? Atau pacar pinasang mungkin, kanojo wa doko desu ka? Nanyanya ke siapa nih ya? Kita nggak tahu deh siapa yang ditanyain. Gitu ya pinasang ya. Jadi lebih gampang kan ya untuk tentang bertanya di mana sama menyatakan suatu tempat, menyatakan keberadaan suatu tempat begitu. Untuk rumusnya di sini ada tempat. Di sini boleh diisi koko, soko, dan asoko. Jangan lupa des. Nah, di sini kalau kochira gimana sensei? Maknanya sama ya. Hanya aja untuk kochira, sochira, dan achira ini lebih formal atau lebih sopan. Kemudian untuk doko sama dochira maknanya juga sama. Di mana? Hanya saja dochira ini lebih sopan. Kemudian penggunaan partikel no. Nah, ini kita udah bahas di bab pertama, tapi sering banget nih minasang pada ngelupain partikel no ini. Padahal sangat penting ketika kita belajar bahasa Jepang ke depannya, karena partikel no ini selalu dipakai. Jadi buat yang masih kurang paham, alangkah baiknya dipahami lagi gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh. Di sini ada watashi wa kelas no gakusei desu. Saya, jika mengartikan subjeknya dulu dibaca, subjeknya mana sensei? Yang di depan partikel wa. Saya adalah murid kelas, gitu ya. Kemudian, kore wa furansu no kuruma desu. Ini kuruma dulu, mobil, furansu, Perancis, gitu ya. Kemudian di sini ada koko dewa watashi no hea desu. Di sini kamar saya, begitu. Jadi cara mengartikannya, subjeknya dulu, artinya apa? Subjek yang di depan partikel wa, kemudian dari belakang mengartikannya. Nah, di sini ada kore dan koko dewa. Jadi maknanya beda ya minasang ya. Kalau kore artinya ini, jika koko dewa maknanya di sini. Oke, kita masuk di poin terakhir tentang harga. Ini untuk judul, maaf ya, ini salah. Ini kopas belum aku ganti. Gomen nih. Nah, kalau misalkan di Indonesia kita mau tanya harga kan, misalkan masih kia harganya piro yo. Misalkan kalau Jogja kan gitu ya. Atau ini harganya berapa? Kalau di Jepang pakai ikura. Nah, jadi artinya ini adalah bertanya tentang harga. Masuk ke kalimat anata no hon wa ikura eng desu ka? Buku kamu harganya berapa? Jadi eng ini adalah mata uang Jepang atau yen gitu. Jadi ikura maknanya adalah untuk menanyakan harga suatu barang. Misalkan kita mau memberitahu aja harga suatu barang, sama subjeknya dulu. Misalkan mau bilang mobil ini atau baju atau rumah, tinggal disebutin subjeknya, jangan lupakan partikel wa, dan di sini harganya. Gitu, jangan lupakan des, gitu ya. Begitupun ini rumusnya. Jadi subjeknya dulu apa, mobil, baju, rumah, kemudian harganya berapa, kemudian des. Misalkan mau tanya, tinggal di sini pakai ikura ya, tambahin des ka, gitu. Jadi ini maaf, ini harusnya ikura kalau untuk kata tanya, tinggal belakangnya ditambahin des ka, begitu. Jadi kesimpulannya, di bab 3 ini kita belajar tentang koko, soko, dan asoko. Kemudian bertanya tempat ya, atau penggunaan kata tanya doko. Kemudian review lagi partikel no, dan bertanya tentang harga menggunakan ikura eng desu ka. Begitu minasang.
Oke, jadi begitulah ya minasang pembelajaran kita hari ini. Ikutin terus video kita, jangan lupa subscribe biar dapat notifnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Domo arigatou gozaimashita. Jamata nih.